I got so much motherfucking design on right now. Down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45 scope attached, like whoa. Perkenalkan, nama saya Arnesta Ramelia dengan akhiran NIM 245. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa bagian yang ada di dalam buku aspek perpajakan sektor jasa keuangan, utamanya pada bab 1 dan di awal bab 2. Baik yang selanjutnya akan langsung masuk ke sesi materi yang pertama. Di sini sebelumnya saya akan mencoba untuk menjelaskan latar belakang dari buku yang bertema perpajakan ini, yaitu yang pertama, pajak merupakan suatu gotong royong wujud gotong royong dalam kehidupan bernegara. Dalam gotong royong, anggota masyarakat yang memiliki kemampuan besar akan berperan lebih besar, sedangkan bagi masyarakat yang kemampuannya kecil akan berpengaruh lebih kecil, dan bagi yang tidak mampu tidak diwajibkan untuk membayar pajak. Akan tetapi, manfaat yang dinikmati oleh setiap anggota masyarakat tidak dapat dibedakan berdasarkan besar perannya serta apa yang telah diberikan. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana agar bentuk gotong royong dalam membayar pajak ini dapat terlaksana dengan baik? Di antara caranya yaitu agar pajak itu dapat terlaksana dengan baik dan adil tentunya, maka pajak harus diatur oleh ketentuan hukum. Sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada bab yang ke-7 tentang hak keuangan, itu berada di pasal 23A yang menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang. Sehingga gotong royong membayar pajak ini merupakan bagian dari kewajiban bernegara bagi setiap warga negara yang berasal dari penduduk yang berasal dari Indonesia. Pada saat ini, penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan negara terbesar apabila melihat dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kontribusi penerimaan perpajakan pada tahun 2010 ini sudah mencapai 72% dari jumlah pendapatan negara dengan kecenderungan yang semakin meningkat. Di samping penerimaan pajak, sumber penerimaan negara lainnya antara lain adalah penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. PNBP ini terdiri dari penerimaan sumber daya alam, penerimaan dividen BUMN, serta pendapatan pemerintahan yang lainnya. Kemudian ada sektor jasa keuangan sendiri, itu merupakan salah satu dari 5 sektor utama penyumbang penerima pajak terbesar di Indonesia. Kemudian ada landasan teori di sini berisi tentang pengertian pajak secara bahasa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Pajak adalah ada 2 pengertian di sini atau ada 2 definisi yang ada di KBBI. Yang pertama adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan lain sebagainya. Kemudian definisi yang kedua yaitu hak untuk mengusahakan sesuatu dengan membayar sewa kepada negara. Di sini juga ada pengertian pajak menurut Undang-Undang dan Tata Cara Perpajakan. Tata cara pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi yang itu tadi bisa ditarik ada 4 ciri-ciri pajak. Yang pertama ada kontribusi wajib kepada negara. Oleh karenanya, apabila terdapat warga negara atau penduduk yang menjadi wajib pajak tidak membayar pajak, maka negara bisa memaksa wajib pajak tersebut untuk membayar pajak berdasarkan undang-undang seperti dikenakan sanksi berupa pengenaan bunga atau dikenakan denda pajak. Hal ini dilakukan untuk menjamin keadilan bagi warga negara atau penduduk lainnya yang sudah membayar pajak. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu imbalan atau manfaat atas pembayaran pajak bersifat tidak langsung. Tidak langsung di sini itu artinya tidak serta-merta manfaat atas pembayaran tersebut langsung diterima. Manfaat pembayaran pajak tersebut diterima dalam bentuk penyediaan fasilitas umum oleh pemerintah, seperti adanya penyediaan sarana pendidikan, sarana kesehatan, subsidi transportasi umum,
subsidi bahan bakar, kemudian juga ada subsidi listrik dan subsidi yang lainnya juga. Jadi yang ketiga juga masih berhubungan dengan ciri-ciri yang lain, yaitu pajak harus berdasarkan undang-undang. Karena apa? Karena jadi di setiap jenis pajak yang ada di Indonesia tuh harus diatur berdasarkan undang-undang yang merupakan kesepakatan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Karena jika pajak ini tidak diatur oleh undang-undang, maka tidak ada ketentuan yang baik atau keadilan dalam atau sistem pembayaran pajak ini. Kemudian yang keempat, yaitu ciri-cirinya uang pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yaitu digunakan untuk pembiayaan layanan pemerintah dan pembiayaan pembangunan, yang dengan ini diharapkan dengan layanan pemerintah dan pembangunan yang semakin baik, kesejahteraan bersama dapat tercapai sebagaimana yang dicita-citakan oleh Bangsa Indonesia, yaitu ada di dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Kemudian di sini ada 3 fungsi pajak. 3 fungsi pajak yang pertama yaitu ada fungsi budgeter. Artinya yaitu pada saat wajib pajak membayar pajak melalui bank atau kantor pos, uang yang diterima oleh bank atau kantor pos tersebut kemudian masuk ke kas negara, dan oleh pemerintah penerimaan pajak yang masuk ke kas negara tersebut kemudian dialokasikan menuju untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun ditransfer ke pemerintah daerah melalui APBN. Kemudian fungsi pajak yang kedua yaitu fungsi reguleren atau mengatur. Fungsinya yaitu mengatur. Penjelasannya yaitu untuk mengatur kondisi sosial dan ekonomi agar sesuai dengan harapan pemerintah. Sebagai contohnya itu, pemerintah mengenakan pajak atas impor barang. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendorong produksi barang di dalam negeri. Pemerintah juga memberikan fasilitas tax holiday untuk sektor atau industri tertentu. Tujuannya adalah untuk mendorong pengusaha berinvestasi pada sektor atau industri tersebut. Dalam teori ekonomi, pajak juga berfungsi sebagai pengendali inflasi. Kemudian fungsi yang terakhir dari pajak yaitu ada fungsi redistribusi pendapatan, yang artinya adalah digunakan untuk mensubsidi masyarakat yang kurang mampu. Sebagai contoh, tarif pajak penghasilan dibuat progresif agar kenaikan penghasilan yang diperoleh juga diikuti dengan kenaikan pajak penghasilan yang harus dibayar. Di sisi lain, masyarakat berpenghasilan rendah tidak dikenakan pajak. Uang pajak tersebut kemudian digunakan untuk berbagai jenis subsidi bagi masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah. Nah, kemudian di sini ada manfaat pajak. Pada tingkat negara, manfaat atas pembayaran pajak antara lain itu ada pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, puskesmas, pelabuhan. Dan tanpa pembangunan sarana umum ini, perekonomian sebuah negara tentu tidak akan berkembang juga. Selain prasarana umum, uang pajak juga digunakan untuk gaji dosen, gaji guru, gaji dokter, anggota TNI Polri, dan gaji aparat sipil negara lainnya yang memberikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat itu juga. Kemudian yang selanjutnya ada 4 jenis pajak. Yang pertama yaitu ada pajak penghasilan, kedua ada pajak pertambahan nilai, 3 pajak bumi dan bangunan, sektor perkebunan, pertambangan dan kehutanan, yang keempat adalah bea materai. Kantor pajak melayani pelaporan pajak antara lain adalah Kantor Pelayanan Pajak atau KPP, Pratama, dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau KP2KP. Kedua jenis kantor pajak ini tersebar di seluruh Indonesia. Selain Direktorat Jenderal Pajak, instansi pemerintah pusat yang mengadministrasikan pajak adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pajak yang diadministrasikan adalah Direktur Jenderal Bea Cukai, antara lain itu ada 3, yaitu cukai, bea masuk, dan bea keluar. Di sisi lain, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk memungut dan mengelola pajak. Pajak yang dikelola pemerintah daerah antara lain adalah pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak bumi dan bangunan, perdesaan, dan perkotaan. Kemudian yang selanjutnya kita masuk pada ini penjelasan yang tadi tentang Direktorat Jenderal Pajak, instansi pemerintah pusat yang mengadministrasikan pajak. Di antara lain ada 3 jenis,
yaitu di sini ada cukai, bea masuk dan bea keluar. Kemudian kita masuk di bab 2, yaitu ada pendahuluan terlebih dahulu. Menurut Jacques Rousseau pada tahun 1755 menggambarkan hubungan pemerintah dan rakyat dalam suatu negara sebagai hubungan keluarga yang memiliki tatanan hukum dan sosial. Kondisi ideal diilustrasikan oleh Rousseau ini sebagai pemerintah yang menjalankan kewenangan pengelolaan keuangan negara untuk kepentingan seluruh rakyat dan rakyat yang sukarela patuh terhadap ketentuan undang-undang dalam memberikan kontribusi keuangan. Kemudian di sini ada sedikit penjelasan tentang pengelolaan keuangan negara juga diatur dalam Undang-Undang 1945, terutama pada pasal 23 ayat 2 dengan menegaskan sumber penerimaan negara diantaranya adalah pajak. Istilah pajak pertama kali itu disampaikan oleh Rajiman Weddiodiningrat selaku Ketua BPUPKI pada tanggal 14 Juli pada tahun 1945. Ini ada beberapa periode mengenai perkembangan atau bagaimana pajak itu dilaksanakan. Periode yang pertama yaitu ada periode pada tahun 1945 sampai 1983, yaitu adanya ketentuan mengenai pajak dalam pengelolaan keuangan negara di awal tahun 1946 telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1946 tentang pajak khohir atau pajak ketetapan pajak dalam sistem official assessment yang menyatakan tidak berlakunya lagi peraturan tentang batas waktu pajak khohir. Undang-undang tersebut ditetapkan pada tanggal 16 Maret 1946 di Yogyakarta oleh Presiden Soekarno dan Menteri Keuangan Surahman dan dinyatakan berlaku mundur atau retroaktif sejak pada tanggal 17 Agustus 1945. Selain itu juga terdapat Undang-Undang Nomor 5 pada tahun 1946 tentang pajak pendapatan, pajak upah, pajak perseroan, pajak kekayaan, peraturan tentang penetapan tarif pajak dan pendapatan tahun pada 1946 atau 1947 dan tambahan pokok pajak dari tarif pajak upah. Undang-undang tersebut ditetapkan oleh Presiden Soekarno dan Menteri Keuangan Surahman pada tanggal 10 Mei 1946 di Jogja dan diberlakukan pada tanggal pemerintahan tersebut. Kemudian dalam perkembangan yang selanjutnya, kampanye untuk menggiatkan pembayaran pajak dilakukan oleh Kementerian Penerangan pada Mei 1946. Tujuannya adalah untuk menginfokan kepada wajib pajak bahwa penerima pajak merupakan sumber dana untuk menyelenggarakan layanan publik bagi pajak maupun masyarakat dan untuk membentuk persepsi positif masyarakat bahwa pajak dipungut oleh pemerintah Indonesia bukanlah beban yang dipaksakan kepada rakyat dan tidak mengambil kemerdekaan rakyat. Kemudian masuk ke periode yang kedua, yaitu pada tahun 1983 sampai pada tahun 2002, yaitu di sini kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi antara pada tahun 1973 sampai 1980 didukung oleh penerimaan negara dari ekspor minyak bumi dengan harga jual yang tinggi. Indonesia saat itu dipimpin oleh Presiden Soeharto mampu meningkatkan perekonomian melalui pemerintahan negara dari sektor minyak dan gas bumi. Menjelang berakhirnya masa-masa harga minyak bumi yang tinggi pada tahun 1980 itu, Menteri Keuangan Ahli Wardana menyampaikan inisiasi reformasi perpajakan. Tujuan dari reformasi perpajakan ini adalah untuk menjamin keberlangsungan penerimaan negara yang stabil dan bersumber dari kemandirian bangsa. Reformasi tersebut difokuskan pada penyusunan undang-undang perpajakan yang sesuai dengan alam demokrasi dan untuk perluasan basis objek perpajakan dalam anggota mewujudkan sistem perpajakan yang lebih memberikan keadilan. M.C. Gillis sebagai ahli perpajakan dari Amerika Serikat diundang Kementerian Keuangan untuk memberikan masukan terhadap pelaksanaan reformasi di bidang perpajakan. Setelah melalui beberapa tahap, akhirnya reformasi perpajakan untuk menghasilkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan atau PPh,
dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Namun dalam pelaksanaannya, Undang-Undang PPN ini ditunda pemberlakuannya yaitu pada Januari tahun 1984. Kemudian di sini ada sedikit penjelasan tentang organisasi Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1984 ini dikembangkan dalam rangka melakukan administrasi perpajakan melalui 10 direktorat di kantor pusat dan lebih dari 10 kanwil setingkat eselon 2. Ada 3 tipe bentuk kantor di daerah, kota atau kabupaten setingkat eselon 3, yaitu kantor pelayanan pajak, kantor pemeriksaan pajak, dan kantor pelayanan pajak bumi bangunan. Sedangkan untuk daerah terpencil dilayani oleh kantor penyuluhan perpajakan yang setingkat eselon 4 berdasarkan pada penerimaan pajak di awal tahun. Implementasi sistem self-assessment terdapat peningkatan penerimaan yang cukup signifikan. Dengan demikian, perbaikan administrasi perpajakan dengan sistem tersebut memberikan dampak positif bagi keberlangsungan penerimaan pajak yang stabil. Namun demikian, terjadi krisis ekonomi Asia yang terjadi pada tahun 1998 telah menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami defisit dan meningkatkan jumlah kewajiban pembayaran utang luar negeri. International Monetary Fund selaku sumber dana internasional yang memberikan bantuan pinjaman jangka panjang mengusulkan reformasi sektor keuangan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi krisis ekonomi di Indonesia ini. Kemudian kita masuk sesi yang ketiga, yaitu ada periode 2002 sampai 2014, yaitu untuk memastikan kemandirian bangsa dalam membayar utang tersebut. Reformasi perpajakan 2002 dalam hal organisasi dilaksanakan dengan membentuk kantor pelayanan pajak wajib pajak besar atau Large Taxpayers Office atau LTO sebagai strategi pemantauan pemerintah pajak dengan mengumpulkan wajib pajak dalam satu administrasi perpajakan, yaitu penyempurnaan Undang-Undang Perpajakan hasil reformasi sektor keuangan yang meliputi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang PPN dalam rangka pemenuhan sasaran strategis White Paper pada tahun 2003 akhirnya dipisahkan pada tahun 2008. Pada tahun 2008, pada saat pemberlakuan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan hasil revisi, terdapat aturan tentang pengampunan pajak yang populer dengan sebutan sunset policy. Kebijakan ini memberikan peluang bagi wajib pajak untuk menyampaikan pembetulan SPT walaupun masih dalam proses pemeriksaan. Diharapkan kebijakan ini dapat menumbuhkan dan meningkatkan kebutuhan wajib pajak di masa depan. Dalam hal pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter di tahun 2012, Kementerian Keuangan telah menetapkan nilai-nilai organisasi. Direktorat Jenderal Pajak juga mengadopsi nilai-nilai tersebut untuk meningkatkan integritas pegawai. Yang dimaksud di sini adalah integritas pegawai DJP sebagai pembentuk lembaga internal dalam rangka memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan. Perkenalkan, saya Mita Dwi Amalia dengan NIM 2209102021113. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Langsung saja, periode 2015 sampai 2018. Tahun 2015 dalam rangka melaksanakan program Tahun Pembinaan Wajib Pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 PMK 03 2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak diterbitkan untuk memberi intensif kepada wajib pajak agar membetulkan SPT sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Salah satu tujuan program tersebut adalah untuk meningkatkan penerimaan negara melalui penegakan hukum. Kebijakan ini juga dikenal dengan Reinventing Policy 2015. Pada tahun 2016, pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak.
Latar belakang terbitnya undang-undang tersebut adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kepatuhan perpajakan, meminimalisir penghindaran pajak yang dilakukan melalui underground ekonomi, dan penyimpanan aset di luar negeri, serta implementasi pertukaran informasi antar negara-negara di dunia. Tujuan terbitnya undang-undang tersebut adalah untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui repatriasi aset dari luar negeri dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan memunculkan underground ekonomi menjadi aktivitas yang menunjang pertumbuhan ekonomi dengan lebih terarah pada kesejahteraan rakyat, mendorong reformasi perpajakan yang lebih terkendali, serta memperluas basis data perpajakan dan meningkatkan penerimaan pajak. Tindak lanjut pertukaran informasi diwujudkan dengan perlakuan Automatic Exchange of Information atau AEOL antara Indonesia dengan negara treaty partners dalam rangka memperkecil kemungkinan penghindaran pajak melalui transaksi ekonomi lintas negara dengan standar yang diatur oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Kegiatan edukasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak juga menjadi program jangka panjang Direktorat Jenderal Pajak di tahun 2016. Sasaran yang dituju dalam program ini adalah calon wajib pajak masa depan, yaitu generasi muda yang ada dalam lingkup pendidikan formal tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Harapan yang akan diwujudkan dengan adanya program ini adalah wajib pajak sejak masih berusia muda telah mengenal budaya membayar pajak, manfaat dan fungsi pajak bagi mereka, dan pajak sebagai kewajiban kenegaraan. Selanjutnya adalah bab 3 pajak angka, materi pajak dalam APBN. Untuk mewujudkan tujuan negara seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah menyusun anggaran dan pembiayaan dan belanja negara atau APBN yang ditetapkan setiap tahun melalui undang-undang. Untuk tahun 2019 telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. Next, keadaan pajak di Indonesia. Yang pertama, tax ratio yang masih rendah. Tax ratio adalah perbandingan antara penerimaan pajak dengan produk domestik bruto yang dihasilkan oleh suatu negara. Rendahnya tax ratio memberikan indikasi bahwa pemungutan pajak masih belum optimal. Masih banyaknya sektor ekonomi yang belum masuk dalam sistem administrasi perpajakan. Bisa dikatakan bahwa masih rendahnya tax ratio menunjukkan banyaknya masyarakat dan perusahaan yang tidak atau kurang dalam membayar pajak, namun mereka tetap menikmati kue pembangunan. Mereka ini disebut dengan free rider. Yang kedua, penerimaan pajak dalam konteks penerimaan negara. Peranan pajak dalam pembiayaan pembangunan memberikan kontribusi sekitar 75% APBN. Berdasarkan data statistik, kontribusi pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu 74% pada APBN 2014 menjadi 83,1% pada APBN 2019. Sementara sumbangan dari penerimaan sumber daya alam persentasenya semakin menurun. Di sisi lain, penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak serta bea dan cukai yang masing-masing dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang ketiga, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan kepatuhan membayar pajak. Tidak tercapainya penerimaan pajak dalam 10 tahun terakhir serta masih rendahnya tax ratio di Indonesia mengindikasikan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dan masyarakat Indonesia dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang berpotensi menjadi wajib pajak, maka kepatuhan masyarakat untuk berkontribusi dalam perpajakan masih rendah, sebesar 29% dengan asumsi 50% penduduk Indonesia sudah wajib mempunyai NPWP. Bab 4. Hak dan kewajiban perpajakan.
Materi pajak penghasilan pribadi. Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa penghasilan adalah objek pajak dan mendefinisikan penghasilan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Next, kategori pajak penghasilan pribadi. Yang pertama, penghasilan dari usaha, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha wajib pajak, misalnya usaha toko atau berjualan online. Yang kedua, penghasilan dari pekerjaan bebas, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan bebas yang dilakukan wajib pajak, misalnya dokter, pengacara, atau notaris. Yang ketiga, penghasilan dari pekerjaan, yaitu penghasilan yang diterima peroleh dari pekerjaan wajib pajak sebagai pegawai atau karyawan, misalnya sebagai direktur, komisaris, pegawai tetap, atau pegawai harian. Yang keempat, penghasilan dari modal, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari modal yang dimilikinya yang berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak, misalnya bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta. Dan yang terakhir, penghasilan lainnya yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak selain dari kategori di atas, misalnya hadiah, hibah, warisan, atau pembebasan utang. Perkenalkan, saya Zara Devina Putri dengan akhiran NIM 2141. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya tadi, yaitu mengenai bab 4, yaitu hak dan kewajiban perpajakan. Namun, sebelum masuk ke pembahasan materi, apakah kalian masih mengingat apa itu perpajakan? Kalau kalian menyimak dari bab pertama, kalian pasti mengerti dan memahami apa itu perpajakan. Apa itu perpajakan? Oke, saya bantu jawab ya. Perpajakan adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Oke, itu ya tadi arti dari perpajakan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi bab 4 yang akan saya jelaskan. Nah, bab 4 yaitu mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Di hak dan kewajiban perpajakan ini tentunya ada hak dan ada kewajiban. Kita bahas yang hak dulu. Hak perpajakan yaitu terdiri dari dua hak, yaitu hak atas kelebihan pembayaran pajak, yang kedua adalah hak kerahasiaan bagi wajib pajak. Oke, kita bahas satu persatu. Pertama adalah hak perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi, yaitu mengenai hak atas kelebihan pembayaran pajak. Pembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Bagi wajib pajak yang patuh, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan paling lambat 15 hari kerja untuk PPh orang pribadi. Nah, wajib pajak ini dapat dilakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui dua cara. Apa saja sih caranya? Yaitu yang pertama, melalui SPT, yang kedua dengan mengirimkan surat permohonan yang diajukan kepada Kepala KPP. Oke. Yang kedua adalah hak kerahasiaan bagi wajib pajak. Wajib pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi. Pihak lain yang melakukan tugas di bidang perpajakan juga dilarang mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak, termasuk tenaga ahli seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan.
Kerahasiaan wajib pajak ini antara lain yaitu pertama, surat pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya. Yang kedua adalah data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia. Yang ketiga ada dokumen atau rahasia wajib pajak lainnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Next, kita akan membahas materi mengenai kewajiban perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi. Ada 4 nih kewajibannya, yaitu yang pertama ada kewajiban mendaftarkan diri, yang kedua ada kewajiban menghitung pajak, yang ketiga ada kewajiban membayar pajak, dan yang keempat ada kewajiban melaporkan. Oke, yang pertama ada kewajiban mendaftarkan diri. Berdasarkan sistem self-assessment, maka wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak yang disingkat dengan NPWP. NPWP itu apa sih? NPWP adalah nomor identitas yang diberikan kepada wajib pajak atau WP sebagai sarana administrasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Oke, yang kedua ada kewajiban menghitung pajak. Menghitung berarti proses menentukan pajak yang harus dibayar. Perhitungan pajak secara self-assessment lebih banyak diterapkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tahunan atau SPT. Secara garis besar, item-item yang dipertimbangkan dalam perhitungan pajak secara self-assessment yaitu yang pertama ada penghasilan, ada pengurang penghasilan, ada penghasilan itu, ada penghasilan kena pajak, ada tarif pajak, yang terakhir ada besarnya pajak terutang. Penghasilan, apa itu sih penghasilan? Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Yang kedua, yaitu ada pengurang penghasilan. Pengurang penghasilan ini adalah biaya-biaya terkait dengan kegiatan untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Nah, biaya-biaya ini harus dipisahkan antara penghasilan dari bukan objek pajak dari objek final, objek bukan final, maupun yang mendapatkan fasilitas perpajakan. Selanjutnya ada penghasilan neto, yaitu hasil pengurangan penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang penghasilan bruto. Penghasilan kena pajak adalah penghasilan neto setelah dikurangi kompensasi kerugian. Kalau tarif pajak itu adalah persentase besaran tertentu yang ditetapkan berdasarkan UU sebagaimana tercantum dalam pasal 17 UU PPH. Yaitu yang berbunyi, wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah pajak yang harus dibayar dalam suatu masa pajak atau tahun pajak. Oke, kita masuk ke kewajiban yang ketiga, yaitu kewajiban membayar pajak. Membayar pajak mempunyai mekanisme, yaitu yang pertama adalah membayar sendiri pajak yang terutang. Pembayaran angsuran setiap bulan dituangkan dalam PPH pasal 25, yaitu pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam melunasi pajak yang terutang dalam 1 tahun pajak. Dan ada pembayaran yang dituang dalam PPH pasal 29 pada saat penyampaian SPT tahunan, yaitu pelunasan pajak penghasilan yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak pada akhir tahun pajak apabila pajak terutang untuk 1 tahun pajak lebih besar dari jumlah total dipotong atau dipungut pihak lain sebagai kredit pajak yang dapat diperhitungkan. Oke. Yang selanjutnya yaitu ada kewajiban melaporkan. Nah, untuk kewajiban melaporkan ini harus mempertanggungjawabkan pemenuhan kewajiban pajak dalam 1 masa pajak atau tahun pajak. Maka, wajib pajak melaporkan kepada otoritas pajak menggunakan surat pemberitahuan atau SPT. Kita masuk ke bab 5, yaitu pajak dalam angka. Pelayanan perpajakan merupakan bagian dari pelayanan publik diberikan kepada wajib pajak sebagai tanggung jawab negara berkaitan dengan kewajiban perpajakannya dengan berpegang teguh kepada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan. Pelayanan kepada wajib pajak dilaksanakan pada point of service.
Apa itu sih point of service? Itu sebagai berikut. Nah, ini adalah tabel point of service wajib pajak. Lihat ya. Yaitu yang pertama ada tempat pelayanan terpadu kantor atau pelayanan pajak TPT KPP yang berjumlah 352. Yang kedua ada tempat pelayanan terpadu kantor penyuluhan pelayanan dan konsultasi perpajakan atau TPTKP 2KP yang berjumlah 204. Yang ketiga ada pelayanan publik yang berjumlah 18. Yang keempat ada tempat layanan di luar kantor atau mobile tax unit atau MTU yang berjumlah tersebar di lokasi KPP atau KP2KP. Itu tadi adalah point of service wajib pajak. Selanjutnya yaitu ada jenis layanan perpajakan. Ada 5 nih. Sebutkan apa saja. Oke, yang pertama ada layanan pendaftaran, yang kedua ada layanan aktivasi atau EVIN, yang ketiga ada layanan edukasi, yang keempat ada layanan administrasi, dan kelima terakhir ada layanan permohonan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama layanan pendaftaran. Di dalamnya ada permohonan pendaftaran NPWP. NPWP? Apa itu? NPWP adalah tanda pengenal diri sebagai wajib pajak dalam administrasi perpajakan yang diharuskan dan ditetapkan di undang-undang sebagai cerminan dari warga negara yang taat hukum. NPWP untuk wajib pajak orang pribadi merupakan NPWP yang dimiliki oleh individu. Sedangkan NPWP badan wajib dimiliki oleh setiap perusahaan atau badan yang berpenghasilan di Indonesia. Nah, syarat permohonan NPWP itu gimana sih? Ini simak ya. Data yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Bagi WNI, harus mempunyai KTP atau kartu identitas. Bagi WNA, harus mempunyai paspor atau kitas atau kitab. Yang kedua, ada wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau pengusaha tertentu. Nah, itu bagi WNI harus mempunyai KTP dan WNA harus mempunyai paspor. Yang ketiga yaitu mempersiapkan dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Yang ketiga ada wajib pajak orang pribadi dengan status wanita kawin yang dikenal pajak terpisah dari suaminya. Nah, bagi WNI harus memiliki KTP atau kartu identitas, bagi WNA harus mempunyai paspor, dan fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi kartu keluarga atau KK, yang terakhir fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Oke, cara daftarnya gimana sih? Cara daftar NPWP adalah berikut ini. Yang pertama, buat akun di iRek Pajak. Search Google ya, akun iRek Pajak. Yang kedua, unggah dokumen persyaratan. Yang ketiga adalah kirim berkas elektronik. Itu dia cara daftar NPWP. Yang kedua ada layanan aktivasi atau EVIN. EVIN singkatan apa itu? EVIN adalah Electronic Filing Identification Number. Oke. Apa sih pentingnya aktivasi EVIN itu? Pentingnya aktivasi EVIN yaitu karena aktivasi EVIN harus dilakukan agar wajib pajak dapat melakukan transaksi online. EVIN atau Electronic Filing Identification Number merupakan nomor identitas diri dari wajib pajak yang diterbitkan oleh DJP, yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Terus, cara memperoleh EVIN untuk wajib pajak gimana sih? Oke, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah download dan isi formulir EVIN. Yang kedua, sampaikan permohonan ke KPP. Ketiga, persyaratan dan dokumen yang dibawa ke KPP. Lalu, persyaratannya apa saja? Persyaratan yang dibawa ke KPP yaitu formulir aktivasi EVIN yang telah ditandatangani oleh WP yang bersangkutan, lalu alamat email yang masih aktif, dan asli KTP fotokopi bagi WNI dan kitas atau kitab untuk WNA. Yang terakhir adalah kartu NPWP atau fotokopinya. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu lakukan aktivasi EVIN. Oke, next, layanan
Selanjutnya adalah layanan edukasi. Wah, layanan edukasi ini dalam rangka ingin memperoleh informasi atau konsultasi perpajakan secara umum dapat dilakukan oleh dua hal. Gimana tuh? Nah, seperti di PPT itu yang pertama adalah helpdesk KPP atau KP2KP atau LDK. Yang kedua ada layanan telepon ke call center DJP 1500200. Ke helpdesk itu layanan yang diberikan menyangkut peraturan perpajakan secara umum. Layanan kelas pajak dan konsultasi perpajakan dilakukan di helpdesk KPP atau KP2KP atau LDK. Dan layanan telepon ke call center DJP yaitu pemberian informasi perpajakan berdasarkan pertanyaan dan permintaan dari masyarakat atau wajib pajak melalui sarana pelayanan media sosial. Perkenalkan, saya Ninda Melia Safira Rahma dengan NIM 22091020271 dari Hukum Bisnis kelas C3. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Tadi udah dijelaskan dengan teman rekan saya mengenai jenis-jenis layanan perpajakan, yaitu teman saya menyebutkan ada layanan pendaftaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai layanan edukasi. Jadi pada layanan edukasi ini perpajakan menyediakan dua layanan, yaitu yang pertama dengan helpdesk KPP atau KP2KP atau LDK. Yang kedua layanan telepon ke call center DJP 15002000. Dengan menghubungi ini nanti kita akan mendapatkan informasi yaitu mengenai peraturan perpajakan yang berlaku dan juga informasi mengenai penggunaan aplikasi elektronik yang disediakan DJP. Dan juga kita juga mendapatkan informasi pendukung pemenuhan dan kewajiban perpajakan. Selanjutnya adalah layanan administrasi. Pada layanan administrasi ini perpajakan akan membuatkan kode billing pembayaran pajak. Yang kedua ada layanan pelaporan SPT. Jadi layanan pelaporan SPT ini merupakan surat pemberitahuan tahunan. Surat pemberitahuan tahunan. Yang pertama adalah dalam surat pelaporan SPT ini terdapat saluran wajib pajak. Saluran ini kita dapat yang pertama datang langsung ke TPT di KPP, KP2KP atau layanan di luar kantor. Yang kedua kita dapat melalui pos atau jasa ekspedisi atau kurir. Yang ketiga melalui saluran elektronik seperti email dan lain sebagainya. Dan yang terakhir melalui pihak ketiga. Selanjutnya layanan administrasi. Jadi pada ini tetap pada layanan administrasi bagian pelaporan SPT-nya terkait dengan aspek jasa keuangan. Jadi terkait dengan aspek jasa keuangan ini dibagi menjadi beberapa, terdapat di pasal-pasal. Yang pertama pelaporan SPT masa PPh pasal 23 dan atau pasal 26. Kemudian pelaporan SPT masa PPh pasal 4 ayat 2, pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi 1770 SS, pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi 1770 S, pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi 1770, pelaporan SPT pembetulan, laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan, dan laporan penempatan harta tambahan yang berada di dalam wilayah NKRI, pelaporan SPT masa PPh final pengungkapan harta bersih pas final. Selanjutnya layanan permohonan.
layanan permohonan ini terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah surat keterangan bebas PPh pasal 21, pasal 22 selain impor, PPh pasal 22 impor atau PPh pasal 23. Yang kedua, surat keterangan bebas pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, surat keterangan bebas pemotongan dan atau pemungutan PPh bagi wajib pajak yang dikenai PPh berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Selanjutnya, legalisasi surat keterangan bebas PPh pasal 21, 22, 23, dan yang terakhir legalisasi surat keterangan bebas PPh pasal 21, 22, 23 terkait peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Selanjutnya, bab 6 yaitu aspek perpajakan di sektor jasa keuangan. Yang pertama ada perbankan. Jadi, pengertian perbankan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam perbankan ini kita akan mengambil 3 poin, yaitu yang pertama subjek dan objek pajak. Subjek dan objek pajak yang merupakan subjek pajak adalah pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan PPh oleh bank, wajib pajak orang pribadi yang memiliki deposito di bank. Jadi bank ini merupakan subjek pajak yang harus mendaftarkan diri. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya, poin kedua yaitu pada poin tarif dan mekanisme perpajakan. Jadi, pajak terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak DPP, yaitu dengan rumus tarif pajak dikalikan dasar pengenaan pajak. Kemudian pajak terutang atau pajak yang dipotong atau dipungut oleh bank sebagai pemotong atau pemungut pajak dibayarkan ke rekening kas negara dengan terlebih dahulu dibuatkan kode billingnya. Selanjutnya pelaporan dalam SPT. Jadi pelaporan dalam SPT ini, SPT masa PPh wajib dilaporkan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Jadi SPT masa PPh wajib dilaporkan paling lama 20 hari setelah pajak berakhir. Yang kedua, SPT masa PPN wajib dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dan SPT tahunan PPh wajib pajak badan bagi bank wajib dilaporkan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu pada tanggal 30 April tahun berikutnya. Selanjutnya, pasar modal. Jadi, pasar modal ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan modal, yaitu pasar modal menyediakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lainnya, misalnya seperti pemerintahan. Kemudian, sedangkan bagi pemilik modal sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi demi mendapatkan imbal hasil yang diharapkan lebih tinggi dibanding investasi pada instrumen perbankan. Jadi, pasar modal ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan modal saja, akan tetapi juga memberikan manfaat bagi orang yang memiliki modal. Kemudian pasar modal juga berfungsi sebagai pasar sekunder di mana para investor dapat saling memperjualbelikan instrumen keuangan yang diterbitkan di pasar primer seperti obligasi dan saham. Selanjutnya, pasar modal ini juga dibagi menjadi tiga poin, yaitu yang pertama adalah perpajakan dalam investasi saham.
perpajakan dalam investasi saham ini, yang pertama kita harus mengetahui saham itu apa. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dalam investasi saham, investor memiliki potensi keuntungan dari dua hal, yaitu kenaikan nilai saham dan dividen. Meskipun pajak atau transaksi saham dan dividen bersifat final, investor dalam hal ini WPOP tetap berkewajiban melaporkannya dalam SPT PPh tahunan orang pribadi (OP). Dalam SPT PPh tahunan OP, saham dapat dilaporkan ke dalam formulir penghasilan final atau ke dalam formulir harta. Sedikit berbeda, dividen hanya dicantumkan ke dalam lampiran formulir penghasilan final. Selanjutnya, perpajakan dalam investasi surat utang obligasi. Jadi pada obligasi ini sebagaimana pasal 1 angka 1 PP 16 tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi adalah surat utang atau surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Pelaporan investasi obligasi dalam SPT PPh tahunan OP memiliki perlakuan yang sama dengan saham. Obligasi dapat dilaporkan sebagai penghasilan final atau sebagai harta. Selanjutnya, perpajakan dalam reksadana. Jadi apa sih reksadana itu? Reksadana ini merupakan produk investasi yang menghimpun dana dari investor. Kemudian dana tersebut ditempatkan oleh manajer investasi ke dalam berbagai aset keuangan seperti saham, obligasi, dan deposito. Reksadana ini memiliki nilai aktiva bersih (NAB), di mana merupakan hasil selisih dari perhitungan total aset reksadana berupa kas, deposito, saham, dan obligasi, dikurangi dengan kewajiban atau beban reksadana. Reksadana dapat dilaporkan sebagai harta atau sebagai bukan objek pajak penghasilan. Batas pelaporan SPT PPh tahunan berlaku sama untuk seluruhnya. Batas pelaporan SPT PPh tahunan OP adalah pada akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya, yaitu pada tanggal 31 Maret. Dan sedangkan batas pelaporan SPT PPh tahunan badan adalah pada akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya, yaitu pada 30 April. Saya Safifa Lihanuroyan dengan NIM 220910202147. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga pembiayaan. Yaitu lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan termasuk dalam industri keuangan non-bank. Lembaga pembiayaan antara lain meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan modal, ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Yang pertama, subjek dan objek pajak. Pasal 2 ayat 1 UU Pajak Penghasilan atau PPh menyatakan pihak-pihak yang terkait dengan lembaga pembiayaan seperti orang pribadi dan badan merupakan subjek dari PPh tersebut. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Sehingga apabila atas transaksi terkait dengan lembaga pembiayaan tidak melibatkan penghasilan, maka tidak akan dikenai PPh. Selanjutnya yaitu tarif dan mekanisme perpajakan. Sepanjang tidak ada transaksi yang menjadi objek PPh atau PPN, maka tidak ada PPh atau PPN yang wajib dibayarkan oleh pihak-pihak yang terkait dengan lembaga pembiayaan. Yang ketiga, pelaporan dalam SPT. Sepanjang tidak ada transaksi terkait dengan lembaga pembiayaan yang menjadi objek PPh, maka tidak ada pelaporan tentang hal tersebut pada bagian penghasilan dan penghitungan PPh pada SPT tahunan. Kemudian ada dana pensiun. Definisinya yaitu uang manfaat pensiun adalah penghasilan dari manfaat pensiun yang dibayarkan kepada orang pribadi peserta dana pensiun secara sekaligus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun oleh dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Jenis-jenis pensiun ada dua, yaitu pensiun yang dibayarkan sekaligus dan juga pensiun yang dibayarkan berkala. Hal yang harus diperhatikan saat menerima pensiun adalah 1.
apabila pensiun yang dibayarkan sekaligus, yaitu memastikan bahwa pemberi penghasilan memberikan bukti pemotongan pajak penghasilan untuk dilaporkan dalam SPT tahunan saat menerima penghasilan. Yang kedua, pensiun yang dibayarkan secara berkala, memastikan bahwa setiap tahun pemberi penghasilan memberikan bukti pemotongan pajak penghasilan untuk dilaporkan dalam SPT tahunan. Kemudian pelaporannya, yang pertama, pensiun yang wajib dibayarkan sekaligus, penghasilan wajib dicantumkan pada bagian penghasilan yang dipotong PPh final. Atas penghasilan dari pensiun yang dibayarkan sekaligus, tidak akan ada lagi pajak yang dibayarkan final. Yang kedua, pensiun yang dibayarkan secara berkala, diperlakukan seperti melaporkan penghasilan saat masih aktif bekerja. Penghasilan dari pensiun dihitung pajaknya, kemudian dikurangi dengan pajak yang selama ini telah dipotong setiap bulan oleh pemberi penghasilan. Kemudian selanjutnya ada lembaga jasa keuangan lainnya. Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang termasuk dalam lembaga jasa keuangan lainnya adalah Pegadaian, Lembaga Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan. Yang pertama yaitu perusahaan pegadaian. Kegiatan usaha utama perusahaan pegadaian meliputi penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai, penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia, pelayanan jasa titipan barang berharga, dan atau pelayanan jasa taksiran. Yang kedua yaitu lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro atau LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Yang ketiga, perusahaan penjaminan. Penjaminan kredit pada dasarnya adalah suatu kegiatan pemberian jaminan kepada pihak kreditur atas kredit atau pembiayaan atau fasilitas lain yang disalurkan kepada debitur akibat tidak dipenuhinya syarat agunan sebagaimana yang ditetapkan oleh kreditur. Kemudian ada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. LPEI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Secara khusus, LPEI mengemban tugas untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional melalui skema pembiayaan ekspor nasional. Yang kelima, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Dalam hal kewajiban perpajakan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan adalah kewajiban perpajakan atas badan usaha perusahaan pembiayaan tersebut, sedangkan terkait dengan lembaga atau perorangan yang menggunakan jasa pembiayaan tidak diatur aspek perpajakan khusus. Kemudian ada pemegang polis asuransi. Definisinya yaitu industri asuransi merupakan salah satu industri keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kemudian ada aspek perpajakan asuransi untuk pemegang polis. Yang A. Subjek pajak. Pemegang polis apabila telah memenuhi kriteria sebagai subjek pajak dan mempunyai objek pajak sebagaimana dibahas dalam bab hak dan kewajiban perpajakan, mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP di kantor pajak sesuai dengan tempat tinggalnya. Yang kedua yaitu ada objek pajak. Pajak yang dikenakan terhadap pemegang polis terbatas pada penghasilan yang diperoleh dari perusahaan asuransi. Kemudian ada pelaporan pajak. Pelaporan penghasilan dari asuransi yang diterima oleh pemegang polis adalah sebagai berikut. A. Penghasilan asuransi yang bersifat non-final. B. Penghasilan asuransi yang bersifat final. C. Penghasilan asuransi yang tidak termasuk objek pajak. Dan selain pelaporan atas penghasilan, pemegang polis asuransi juga melaporkan polis asuransi yang nilainya tidak habis pakai seperti asuransi dwiguna.